Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ubas, di mana saja Anda berada. Sekarang kita berada di salah satu kebun alpukat. Ini alpukat mentega. Alpukat mentega legit, macam-macam tipenya. Ada tipe aligator, ada tipe botol, ada tipe bola. Ya, tuh. Bentuk bukan tipe ya, ada bentuk aligator, ada bentuk yang semuanya mentega aligator, mentega bola, dan mentega botol. Botol itu alpukat yang seperti botol, kecil di atas, kemudian gede di bawah. Ini alhamdulillah baru berumur 4 bulan tanam ya. Berumur 4 bulan tanam di lokasi dari polybag. Jadi dikeluarkan dari polybag, ini 4 bulan ditanam. Sudah tumbuh. Teknisnya bagaimana supaya tidak mati? Alhamdulillah ini 99% hidup. Ada mati 1 sampai 10 batang ada dari 400 batang ini ya. Bahkan mungkin kurang dari 10 batang yang mati ya. Teknisnya kita bikin lubang dulu. Lubang. Nah, lubang setelah kita bikin lubang lebar sekitar 50 cm, kedalaman 60 cm, baru kita masukin pupuk kandang, yaitu dari kotoran kambing. Kita biarkan kotoran kambing itu mau 1 bulan tidak apa-apa. Setelah itu kita kasih lagi, setelah masuk bulan kedua kita kasih dulamit, yaitu pupuk zat asam. Jangan dulu ditanam, kita biarkan dia sudah menyatu membaur sekitar 2 bulan sampai 3 bulan lah, baru kita tanam di saat-saat musim hujan. Ini sekarang lagi masuk musim kemarau, saat musim hujan langsung kita tanam. Hati-hati ketika membuka polybagnya, jangan sampai polybagnya ini kita buka tanahnya pure pecah. Kalau pecah itu akan goyang. Kalau goyang itu dia akan mempengaruhi pertumbuhan alpukatnya. Tapi kalau kita buka pelan-pelan, kemudian masukkan tanah yang ada di polybagnya, dan jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam dia lama pertumbuhannya. Ini alhamdulillah ini lihat sudah banyak sekali. Ini udah yang keberapa kali ini tumbuh pucuknya ya. Nah, udah mungkin yang ketiga kali. Bulan pertama sudah tumbuh pucuk-pucuk putih, pucuk-pucuk mudahnya ya. Ini bulan yang keempat ya, masuk bulan keempat ini. Nah, setelah dia tumbuh begitu, sudah kelihatannya stabil, sudah tidak layu, baru kita kasih di atasnya sedikit saja, yaitu pupuk urea untuk membuat hijau batangnya. Kita kasih pupuk urea. Mari sahabat Ubas, kita sambil jalan-jalan kita lihat sejenak sampai ke belakang. Ini ada 1,5 hektar. Mudah-mudahan menginspirasi buat sahabat Ubas yang ingin berkebun, khususnya kebun alpukat. Lihat ini sudah muncul daun-daun mudanya semua, subhanallah. Nah, muncul daun-daun mudanya. Nah, ini ada ulatnya. Ini harus dibuang ini ulatnya ini. Kak, ini ada ulatnya Kak, ini Kak. Ada ulat ya? Ini ada ulatnya. Tapi Kiai, jalan Kiai, doain Kiai sebentar sini Kiai, sambil jalan Kiai. Alhamdulillah semua sudah berdaun muda. Di sela-sela alpukat ini itu ada undukan baru mau ditanam, yaitu semangka. Semangka tanpa biji, yaitu semangka merah akan ditanam. Ini sudah diundukin semua. Karena jarak pohon alpukat satu dengan lain itu berjarak, saya buat 5x6. Ke sana 5 meter, ke sini 6 meter. Ini jarak yang sudah antisipasi. Sebetulnya jarak 3x4 pun sudah bisa, atau 3x3 atau 4x4. Tapi saya buat jaraknya 5x6. Antisipasi supaya tidak rimbun, menutup, supaya matahari juga masuk dan sebagainya. Tidak jadi masalah. Kebetulan bentuk tanahnya ini tidak segi 4 tapi berbentuk T. Ini satu jalur, kemudian memanjang. Sahabat Ubas, ini yang saya katakan untuk tanaman tumpang sari.
karena jaraknya 5 meter, maka ini dibuat undukan. Buat undukan untuk ditanami semangka merah tanpa biji ya. Sepanjang ini tanami, jadi sela-sela itu mau ditanamin semangka, pohon semangka. Insyaallah, bismillah. Insyaallah. Baik sahabat Ubas, ini tipe atau alpukat aligator ini. Ini alpukat aligator yang bulat dan gede. Pucuknya pun merahnya beda. Ini kuningnya kuning betul-betul, kuning luar biasa bagus kuningnya ini. Memang seharusnya kita harus telaten juga. Mungkin seminggu sekali dilihatin kalau ada ulat, disemprot postak ya. Ada kecil, murah, harganya 25.000. Semprot postak supaya tidak dimakan ulat. Ini bagian dari makanan ulat, ini dimakan ulat, berbentuk gini makan ulat. Ini sudah disemprot juga. Kemudian seharusnya ya, daun-daun bawah begini dipotong sama gunting. Jadi sahabat Ubas, nanam alpukat ini harus telaten karena dia tanaman yang betul-betul membutuhkan perhatian super. Karena terlambat sedikit kita memperhatikan, itu datang ulat hijau atau ulat yang kecil warnanya hitam. Ada 2 tipe, yang hijau gede segedenya telunjuk. Ada ulat yang kecil banget kayak lidi tapi hitam, tapi itu menghabisin daun. Ini contohnya, ini dimakan ulat nih daunnya. Nah, ini contohnya dimakan ulat. Ini yang makan ini adalah ada 2 tipe, bisa ulat hijau, bisa ulat yang hitam dan kecil. Maka dalam perawatan, kayak daun yang layu bagian bawah ini yang dimakan ulat langsung dipotong pakai gunting. Dipotong, ini dipotong pakai gunting. Ya. Baik sahabat Ubas, ada 1,5 hektar semua tanam alpukat. Mohon doanya mudah-mudahan ini berhasil dan bisa untuk menambah income dakwah ya. Ini juga tumpang sari karena tanahnya empuk dan subur. Di sela-sela ini kita tanamin kacang panjang ya, di jagung. Cuma karena tidak maksimal diperhatikan kacang panjangnya menghasilkan, tapi bukan untuk dijual, tapi untuk konsumsi sendiri ya. Ini alpukatnya, ini ada alpukatnya. Ini alpukatnya. Jadi ini kacang panjang untuk konsumsi ya, konsumsi. Insya Allah bisa jadikan tumpang sari ya tanaman, karena jarak 1 batang dengan batang yang lain itu 5 meter sampai 6 meter. Baik sahabat Ubas, ini pondok-pondokan tempat kita istirahat santai ya, sekedar menghilangkan lelah, istirahat di sini buat untuk duduk-duduk santai. Sahabat Ubas dimana saja Anda berada, mudah-mudahan ini bagian dari ilmu yang betul-betul kita saling take and give ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat sahabat Ubas, dan bagi yang mungkin punya kecenderungan untuk menjadi berkebun kecenderungan untuk berkebun, kecenderungan untuk bertanam, kecenderungan untuk membuat apapun bentuk kebunnya, silakan mari kita share, mari kita sharing ya. Mohon maaf saya ulang lagi, sahabat Ubas, ini salah satu kreativitas Covid ya, kita membuat kebun alpukat. Mudah-mudahan kita tidak jenuh dan ada waktu-waktu kita manfaatkan untuk umat lah. Ini bagian untuk umat, mendidik umat. Bagi sahabat Ubas yang mungkin punya kecenderungan untuk berkebun, silakan apa saja yang Anda sukain, mau kebun alpukat, mau kebun jagung, mau tanam sayur-sayuran, selagi ada lahan sebesar apapun lahan di sekitar pekarangan rumah kita, tanamin biji cabai, tanamin
tanamin juga mungkin tomat, insya Allah tumbuh. Bumi Indonesia ini adalah bumi yang super subur. Ya, tongkat dan batu menjadi tanaman. Ada satu kata orang Arab, Indonesia qit'atun minal jannah. Indonesia itu diibaratkan potongan dari surga, subur banget, subur.